I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Halo semua, perkenalkan nama saya Damridian Syalubis, mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan. Di sini saya akan menjadi tour guide kalian dalam tur wisata pusaka secara virtual di kawasan Kesawan, Kota Medan. Seperti yang bisa kalian lihat, kita sekarang berada di Kota Medan. Dan saya akan ceritakan sedikit tentang Kota Medan. Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya, yang akan terus berkembang pesat dalam waktu ke waktu. Perkembangan Kota Medan terus terlihat dengan bertambahnya gedung-gedung hotel, pusat perbelanjaan, dan lokasi yang merupakan tempat hiburan bagi penduduk Kota Medan. Selain daripada tempat-tempat hiburan, Medan juga merupakan kota yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kota Medan memiliki sekitar 600 bangunan bersejarah dengan usia rata-rata di atas 100 tahun yang menjadi penanda sejarah kota ini. Karena estetika arsitekturalnya, Medan pernah dikenal sebagai kota dengan citra Paris van Sumatera. Beberapa di antaranya, seperti yang bisa kalian lihat di belakang saya, itu adalah gedung Balai Kota Lama. Salah satu peninggalan bangunan bersejarah yang dapat ditemukan di Kota Medan adalah bangunan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang berada di Jalan Balai Kota, tepatnya bersebelahan dengan kantor Bank Indonesia. Bangunan ini pada awalnya ditempati oleh wali kota Medan yang pertama, yaitu Baron Daniel Mackay. Arsitektur bangunan ini dipengaruhi gaya Eropa klasik seperti bangunan Eropa lainnya. Bangunan Balai Kota Lama ini sekarang tidak difungsikan lagi sebagai kantor wali kota. Dan sekarang bangunan Balai Kota Lama ini sudah digadaikan dengan pemilik hotel Grand Aston City Hall. Dan sekarang di sebelah saya ada bangunan kantor Bank Indonesia. Bangunan yang persis tepat bersebelahan dengan kantor Balai Kota Lama di sebelah kiri dan bersebelahan dengan Hotel De Buur sebelah kanan. Merupakan bangunan sisa tinggalan pemerintah kolonial Belanda dan kondisinya masih terawat dan baik sampai sekarang. Bangunan ini menggambarkan arsitektur yang kelihatan sangat dipengaruhi oleh gaya kolonial yang sangat banyak digunakan orang Inggris di negeri-negeri jajahannya. Bangunan ini didesain oleh Kuipers dan Halswijk tahun 1908. Dahulunya dipakai sebagai kantor cabang De Javase Bank. De Javase Bank merupakan bank cabang milik Belanda di Jawa yang digunakan untuk mensosialisasikan mata uang golden milik Belanda. Bangunan Bank Indonesia ini didominasi dengan warna putih dan sekarang digunakan sebagai kantor Bank Indonesia. Lalu ada Hotel De Buur atau Dharma Deli. Pada awalnya hotel ini terdiri dari 2 lantai yang terdiri dari sebuah restoran, sebuah bar, dan 7 ruang tamu. Dan merupakan hotel pertama kali di Asia Tenggara yang kamarnya memakai kawat nyamuk. Hotel tersebut dijual pada tahun 1935 dan diambil alih oleh pemerintahan Republik Indonesia menjadi Hotel Dharma Bhakti atau Ina Dharma Deli. Dengan semakin meningkatnya kepopuleran hotel tersebut, maka hotel tersebut meluas dengan ditinggikan menjadi 8 lantai dengan menggabungkannya dengan bangunan lama yang berada di sebelah kanan bangunan baru tersebut. Dan lalu di depannya ada kantor pos dan giro. Bangunan bersejarah ini memiliki aspek historis yang kental, terutama dari segi bentuk arsitektur bangunannya yang sangat nampak beda sekali dengan bangunan di sekelilingnya. Dibangun sebagai kantor pos pusat dan masih berfungsi sampai sekarang. Keadaan kondisi bangunan ini masih sangat baik. Kemudian di atas bangunan kantor pos tersebut ada logo burung merpati dalam bola dunia yang menjadi logo kantor pos tersebut. Dan di atas bangunan tersebut bertuliskan Anno 1911, yang berarti bangunan tersebut berdiri tahun 1911. Dalam hal pelayanan yang diberikan, saat ini kantor pos Medan masih melayani tugas dan fungsinya sebagai tempat penjualan materai atau perangko, pengiriman surat, pengiriman barang, dan mulai beralkulturasi dengan media elektronik yang digunakan sebagai tempat pembayaran kredit, pengambilan uang pensiun, dan pengiriman berkas CPNS. Lalu ada Stasiun Kereta Api Medan. Stasiun kereta api merupakan fasilitas penting yang sangat memberi kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan Kota Medan. Bangunan ini merupakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang berada di jalan stasiun kereta api. Walaupun bangunan ini sudah direnovasi dengan melakukan pergantian seluruh struktur bangunan, akan tetapi ciri khas bentuk aslinya tidak dirubah, seperti jam yang menunjukkan waktu keberangkatan di atas menara stasiun kereta api yang masih dapat dilihat di atas bangunan. Di sampingnya terdapat monumen lokomotif uap bertipe 264T buatan Harman, arsitektur stasiun Medan. Dan yang terakhir ada Lonsum atau London Sumatera. Bangunan yang letaknya persis di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Ahmad Yani 7 didirikan tahun 1914 oleh pemerintah Belanda. Arsitektur bangunan banyak dipengaruhi gaya kolonial Inggris. Bahan bangunan lantai tegel, dinding batu bata,
atap genteng, tiang beton bertulang. Status kepemilikannya adalah milik PT London Sumatera Indonesia. Terlihat di bagian atas bangunan terdapat nama bangunan PT. Gedung London Sumatera pada awalnya digunakan sebagai kantor perkebunan Inggris Harrison dan Crossfield, dan kemudian dijual kepada pemerintah Belanda, dan namanya diubah menjadi Juliana Building, sesuai nama putri Belanda. Kondisi bangunan PT London Sumatera ini kondisinya baik dan terawat. Bangunan bersejarah ini masuk ke dalam situs atau bangunan cagar budaya di Kota Medan yang dilindungi dan dilestarikan sebagai aset bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan. Tidak terasa ya, tur kita sudah berakhir. Kalau ada kesalahan dan kekurangan di diri saya, mohon dimaafkan ya. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.